Yang bersangkutan mendapatkannya melalui online, tetapi ini ada jaringan pemasok, ya tentunya ini yang masih dikejar oleh para penyidik di lapangan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, staf dan juga para Kasubdit dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Kami akan menyampaikan pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya bekerja dengan pihak Bea dan Cukai. Pengungkapan narkotika yang dilakukan yang kami sampaikan hari ini dalam rilis adalah kegiatan pengungkapan yang dilakukan mulai dari pertengahan November 2021 hingga dengan hari ini atau kemarin. Ini adalah jaringan internasional, sehingga untuk pengungkapan kasus ini, narkotika ini, tentunya pihak Polda Metro Jaya bekerja sama dan dibantu dengan pihak Bea Cukai. Ini adalah jaringan internasional di mana narkotika yang berhasil diamankan sebagai barang bukti dalam kejahatan ini adalah sabu sebanyak 16,88 kg dan juga LSD 800 lembar. Rekan-rekan sekalian, tentu kita paham bahwa narkotika, kemudian terhadap mereka ini dipersangkakan Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, pasalnya adalah 114 ayat 2, 112 ayat 2, kemudian 111 ayat 1 junto pasal 132 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara hingga hukuman mati. Kemudian rekan-rekan, dari pengungkapan narkotika hari ini tentunya kita bisa menyelamatkan generasi muda bangsa, ya, dengan jumlah narkotika yang hari ini kita ungkap ini bisa menyelamatkan sebanyak 85.000 jiwa. Ya, tentunya ini adalah suatu keberhasilan. Dan juga tentunya ini menjadi perhatian bagi kita semua bahwa kasus narkotika ini bukan hanya menjadi beban daripada aparat kepolisian, tetapi ini tanggung jawab seluruh masyarakat. Bagaimana untuk memberikan pemahaman dan penyadaran terkait penyalahgunaan narkotika. Kemudian rekan-rekan, ini seperti saya sampaikan di awal tadi, ini adalah jaringan internasional, sehingga kita bekerja sama dengan Bea dan Cukai. Ini didatangkan dari luar negeri, diantaranya dari Kongo, Uganda, Cina, dan juga dari Kanada. Kemudian mereka mengirimkan dengan cara-cara untuk mengelabui petugas, seperti terlihat di sini. Ya, barang-barang di sini, spare part dan sebagainya adalah merupakan alat untuk mengelabui dan menyembunyikan narkotika yang diselundupkan. Nanti kami akan perlihatkan, saya dengan Pak Dir Narkoba dan juga Kasih Narkotika Bea Cukai akan memperlihatkan bagaimana barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam spare part yang mungkin dari kasat mata kita tidak mempercayainya bahwa ini di dalamnya adalah narkotika, tetapi ternyata ya ini bisa dibuktikan bahwa di dalam alat-alat tersebut digunakan untuk sarana penyelundupan narkotika. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya sebagai pembuka. Apabila ada pertanyaan nanti akan saya jawab, dan juga nanti dari pihak Bea Cukai juga nanti akan menyampaikan. Mungkin sebelum ada pertanyaan dari Pak Kasih Narkotika Bea Cukai DKI akan menyampaikan ya sedikit penyampaian bagaimana kerjasama yang kita lakukan dalam rangka pengungkapan narkotika hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih Pak Kabid Humas, Pak Direktur Narkoba Polda Metro Jaya. Kami mewakili Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang hadir saat ini ada Pak Kasubdit Narkotik, Pak Terry,
Ada saya Zaki, Kabid P2 di Soekarno-Hatta, dan Mas Rifki di Pasar Baru. Ya, jadi rekan-rekan semua, ini adalah bentuk kerjasama ya bahwa kami aparat penegak hukum berbagi informasi, begitu juga dengan rekan-rekan dari PMJ khususnya, saling berbagi informasi, melakukan koordinasi dan melaksanakan penindakan bersama. Ini adalah wujud kerjasama dan sinergi kolaborasi yang efektif ya dalam rangka mencegah peredaran jaringan sindikat narkotika internasional. Kami dari Bea Cukai bangga dilibatkan terus oleh rekan-rekan Polri khususnya PMJ sehingga bisa mengungkapkan tindak pidana penyelundupan narkotika ini. Ada 1, 2, mungkin 3 paling banyak lah ya pertanyaan. Silakan dari media televisi ataupun cetak yang akan menanyakan sebelum nanti kami memperlihatkan barang bukti yang berhasil diamankan. Silakan. Iya. Asing ada ya? Nggak ada ya? Warga negara asing ada ya? Nggak ada ya? Jadi tadi sudah saya sampaikan ya untuk tersangka 39 tersangka, kemudian untuk pertanyaan terkait dengan warga negara asing tidak ada ya. Mereka ini jaringan internasional ya terkait dengan negara-negara pemasok itu, tetapi para tersangka ini adalah semuanya warga negara kita. Yang lain mungkin? Ya. Jadi untuk jaringan nasional ini adalah modusnya adalah pemesanan barang dari luar negeri, ya dari daerah Cina, Kanada, Uganda, Afrika, ya. Bahwa narkotika sekarang yang tren yang udah mulai timbul adalah LSD, ya. Itu adalah 800 pak, ya. Itu di Indonesia itu berada pada tahun 80. Sekarang sudah banyak lagi pemakai LSD. Ya, itu untuk kerjasamanya dengan Bea Cukai. Ya, jadi barang masuk dari luar negeri terdetek oleh Bea Cukai dan kami melakukan investigasi di tempat Bea Cukai. Setelah itu kami berdua melakukan undercover buy. Ya, jadi kami selalu bekerja sama dengan Bea Cukai, baik dari segi awal, dari mulai kedatangan barang sampai ke pelaku yang memesan barang. Ya. Soekarno-Hatta, barang masuk mulai kantor pos di Pasar Baru. Ya, modusnya tadi udah kami masyarakat bahwa dari pistonnya mobil, dari bola bulat ini. Ya. Oke, cukup ya. Terima kasih Pak Dir Narkoba. Jadi saya tambahkan rekan-rekan. Jadi dalam pengungkapan kali ini tentunya yang menarik seperti disampaikan Pak Dir Narkoba tadi adalah narkotika jenis baru yang dulu pernah ada di awal tahun 80-an, sekarang muncul lagi yaitu LSD. LSD ini adalah lysergic synthetic drug. Jadi pengaruh yang ditimbulkannya lah halusinasi. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Ya, terakhir ya. Ya. Ini kan sudah banyak kemarak nih. Tentunya langkah upaya pencegahan saya sampaikan tadi ini memerlukan sinergitas semua pihak, termasuk juga masyarakat ya, para orang tua di rumah memberikan pemahaman kepada keluarganya terkait dengan bahaya penggunaan narkoba. Kemudian dari aparatur penegak hukum tentunya kami Direktorat Narkoba ya dengan pihak Bea Cukai ini sinergitas di lapangan ya dalam rangka mengantisipasi masuknya barang-barang khususnya jaringan internasional, bagaimana kita mendetek, kemudian memprotek dan sebagainya sehingga tidak jebol, katakan begitu ya, tidak bisa masuk barang-barang itu. Ini tentunya dengan kerjasama dengan instansi terkait ya. Terima kasih ya. Nanti kita tanya jawab lagi ya, kalau teman-teman nanya ini kita ungkap kasus narkotika ini kita sampaikan, kalau nanti yang Jeff Smith nanti setelah ini ya kita sampaikan dulu barang buktinya ya. Terima kasih. Ini LSD ini LSD ya, yang lain sabu dan sebagainya. Kita lanjutkan ya. Saat ini saya didampingi Pak Wadir Narkoba Polda Metro dengan para Kasubdit dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya akan menyampaikan terkait dengan penangkapan seorang pria ya bernama
Jeff Smith. Jadi yang bersangkutan kemarin tanggal 8 Desember 2021 ya, tepatnya pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, ditangkap ya di Jalan Kelapa Blok G4 nomor 11 Depok. Ini di rumah ya, pada saat tangkap yang bersangkutan ini menggunakan ya narkotika jenis LSD yang seperti tadi saya sampaikan ya. Kemudian LSD yang diamankan itu ada 2, tetapi LSD yang sudah digunakan, dipesan oleh yang bersangkutan ini sebanyak 50, kemudian dihabiskan, kemudian pada saat diamankan menggunakan dan tersisa 2 LSD. Ya, ini jenis LSD seperti yang saya sampaikan tadi, narkotika ini tergolong jenis baru. Ini cara pemakaiannya ditempelkan di lidah, ya, kemudian dampak yang ditimbulkan ya sama dengan penggunaan narkotika yang lain, ya halusinasi dan sebagainya. Tentu ini adalah narkotika yang sangat berbahaya sehingga dimasukkan kategori dalam narkotika golongan 1. Yang bersangkutan ditangkap di rumahnya pada saat itu menggunakan sendiri, ya menggunakan sendiri. Artinya tidak ada teman lain yang menggunakan. Kemudian saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan jaringan, pemasok dan sebagainya. Ya, begitu ya. Ada pertanyaan? Ya, tentunya kalau terkait dengan hukuman nanti itu kan kaitannya dengan aturan hukum yang berlaku kita terapkan nanti ya. Artinya kalau yang baru keluar tentunya nanti dalam putusan hakim tentunya akan menjadi pertimbangan dalam rangka memberikan putusan yang mungkin bisa memberatkan begitu ya. Yang jelas undang-undang yang digunakan adalah undang-undang narkotika ya nomor 35 tahun 2009. Ya. Ya, ini masih ditelusuri ya, tapi sementara bisa digambarkan yang bersangkutan mendapatkannya melalui online, tetapi ini ada jaringan pemasok ya, tentunya ini yang masih dikejar oleh para penyidik di lapangan ya, sehingga belum bisa disampaikan sekarang ya siapa pemasok, tetapi yang jelas tidak berhenti di Jeff Smith ini ya. Kita akan memburu sampai dengan para pengedar ya, karena narkotika ini sangat berbahaya sekali. Harganya Pak, harga jual beli berapa? Ya, harganya ini ya. Jadi ini kecil ini ya, ini ditempelkan di lidah ini, satu lembarnya kalau di pasaran 500.000 nih ya, 500.000 satu lembarnya. Oh ya, ancaman. Ini kalau alasan penggunaannya ya, ini alasan penggunaan yang bersangkutan ya, alasannya ya karena sebagai artis sinetron ya, agar tidak capek ya, kemudian agar fokus katanya dalam pekerjaannya ya, nah, seperti itu alasannya. Padahal kalau kita tahu ini halusinasi yang ditimbulkan begitu ya. Ya, yang bersangkutan kalau mengenal narkotika ini kan beberapa saat yang lalu juga pernah dilakukan penangkapan, bahkan sudah menjalani proses hukum kan. Nah, walaupun jenisnya pada saat itu adalah ganja. Ya, sekarang yang bersangkutan ya menggunakan jenis LSD. Ini sedang kita dalami ya, dari mana yang bersangkutan mendapatkan pengetahuan terkait dengan narkotika jenis baru LSD ini, termasuk juga bagaimana bisa terhubung ya dengan jaringan penyalur ataupun pemasok ya, sehingga bisa menggunakan pemesanan secara online. Ini nanti masih didalami ya. Mungkin satu lagi terakhir. Iya, tadi udah disampaikan pada saat ditangkap ya di Depok di rumahnya dalam penggunaan ya LSD ya, bahkan LSD yang dipesan ya itu 50 sebenarnya, dan ini sudah dihabiskan 48,
kemudian tersisa 2 dan itu juga dalam keadaan mengkonsumsi. Jadi positif penggunaan narkoba dan juga barang buktinya juga ada yang diamankan. Baik rekan-rekan. Berapa bulan Pak pemakaian Pak? Berapa bulan pemakaian? Pemakaiannya berapa lama? 50 dihabiskannya ini dalam tempo waktu. Nanti kita tanyakan dia ya, tapi jelas ya, ini perlu waktu lah ya, dia pemakaiannya. Nanti didalami ya. Tetapi pengakuannya sementara ya, dia memakai itu 1 hari bisa 4 lembar. Ya, 1 hari 4 lembar ya. Ya teman-teman hitung aja tuh 50 kalau 1 hari 4 lembar berapa itu ya. Jadi begitu ya rekan-rekan ya. Iya, ini udah saya sampaikan tadi, tentunya yang digunakan Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, ancaman hukumannya ini adalah di atas 5 tahun. Ya, terima kasih ya. Selamat siang. Belum dihadirkan ya, karena masih pengembangan ya, gitu.